Iya. Sampai ketemu dulu deh. Tapi Bang, kalau misalnya dari Anji sendiri, dia kan berani speak up juga tuh Bang. Artinya kalau dia salah kan pasti dia tidak mau. Untuk kita harus bedain konstruksi hukumnya. Hari ini kita mungkin fokus perceraiannya yang kemarin dibahas yang ada kaitannya dengan Anji. Itu kan konstruksi hukum yang berbeda. Ya, itu jelas kalau itu ranahnya pidana. Ya. Kita menyampaikan kemarin patut diduga adanya itu cuma menyampaikan patut diduga adanya perselingkuhan. Wajar dong ketika yang bukan muhrim, bukan istrinya, ya kan, dia jalan bareng secara notabene bahwa si perempuan itu sudah punya suami. Jadi wajar lah tanpa izin ya, padahal sesama ibaratnya sesama musisi ya di dunia entertain. Apa sih salahnya bro? Besok mau jalan ya, ini ada gara perkara sama istri lu kan bisa aja. Tapi memang dekat nggak sih sama Martin dengan Anji sendiri? Katanya sih nggak pernah sosok lagi. Ya kalau kenal udah pasti kenal ya. Saya kenal secara pribadi, kenal kayak saya kenal dia ya tidak, cuma tahu aja. Artinya kan seharusnya istrinya yang harusnya memberitahukan ke, bukan istrinya Bang yang seharusnya ngomong langsung ke Martin, ini gue mau jalan nih sama si A gitu, apa tepatnya begitu. Tepatnya begitu, istri permit atau pamit sama suami, dia lagi ada proyek mau menggarap, misalkan contoh nih, ada project music misalkan dengan Mr. A, ya kan bisa aja itu disampaikan baik-baik. Nggak mungkin lah seorang Martin yang notabene dia juga di dunia entertain tidak mensupport istrinya. Iya. Beliau menikahi, ibaratnya istrinya ini kan sudah tahu dua-duanya di dunia itu kan gitu ya, jadi pasti memahami lah. Sama kayak saya di dunia pengacara kan, ya saya mau pulang pagi mau pulang malam karena istri saya juga pengacara, mengerti. Atau istri saya nggak pulang nih karena lagi gelar perkara ini, saya memahami. Komunikasi lah Bang. Komunikatif dan komunikasi betul. Poinnya komunikasi. Tapi kalau udah ada bohong, ada unsur-unsur yang tadi itu, yang ada rangkaian kebohongan yang jelas nyata, misalkan dia mau berjalan sama lelaki yang menurut dia itu adalah bla 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 bla, itu kan makanya apalagi sekarang dia mengajukan lebih tanda tanya lagi gitu kan, artinya betul desain serapi mungkin gitu. Iya, karena kita hari ini saya sampaikan bahwa kami ini datang sebagai tergugat ya, di nomor perkaranya 578/PDTG Jakarta Selatan. Jadi hari ini kami hadir sebagai tergugat dari Jelo, istrinya beliau. Sebenarnya yang ngajuin itu berarti Mbak Angelanya. Iya. Dan kapan Mas? Jadi dia mendaftarkan itu sekitar 19 Juni 2024. Setelah ke gap yang 19 Juni, jadi 2 mingguan lah ya. Ini sekarang kita Juli. Sebelum atau sesudah yang ada dugaan pergi bareng itu ketahuan? Iya, tipis lah. Setelah apa sebelum? Viral. Belum itu dia udah kasih foto. Ya tapi kan datanya belum ada. Nah itu baru muncul sampai ke rumah saya. Mungkin ada sempat obrolan seputar mau ada niatan berpisah. Ya belakangan ini ya makanya itu saya curigain kenapa bisa berbarengan seperti ini. Nah itu ya sebelah juga kan Mas Angela juga kan lagi proses Yes. jadi Jadi kami nggak mau bicara panjang lebar, mungkin kalian netizen bisa lihat, bisa menyimpulkan sendiri. Kami sedikit janggal. Dari pihak sana kan nggak mau dilibatkan dengan kasusnya beliau dengan istrinya. Nggak mau dilibatkan, nggak mau dikaitkan karena menurut dia ini masih permasalahan pribadinya Jelo dan Martin. Yang jadi kami tanda tanya. Sampai hari ini saya tanda tanya. Kenapa lawyer yang menjadi penggugat si Jelo itu sama dengan yang kemarin konferensi pers di
Anji. Karena mereka kan satu manajemen kan, Bang. Whatever lah, menurut saya. Enggak kan nggak tidak bermasalah dengan sama-sama Maksud gini, saya sama-sama pengacara kan nggak masalah, Bang. saya meluruskan gini maksudnya partner saya ini gini, pengacaranya kan Minola banyak, ada Tagor, Israel, ada Togar, Pakakakan, ya kan? Itu Nah, jadi dia ada di dalam kuasanya Jero, dan kebetulan ada juga di dalam kuasanya Anji. sah-sah saja, kami tidak mempermasalahkan ini hanya menjadi petunjuk. Tanda tanya kan bisa-bisa aja. Minola bukan kuasa hukumnya di gugatannya Jelo. Kuasa hukumnya cuma 3. Cuma ada 3. Salah satunya itu yang kemarin hadir di konferensi persnya Anji. Nggak masalah mau lawyer kita bukan mempersoalkan lawyernya, tapi maksudnya ini ada dugaan yang membuat kami ini tanda tanya. Kalau memang nggak ada sangkut pautnya, sekarang gini, manajemen memang masalah cerainya ada urusan dengan manajemen, ada nggak seterusnya urusan pribadi kan cerai urusan pribadi, hubungannya dengan manajemen apa? Justru kita balik lagi, kalau manajemen backup masalah cerainya, berarti simpulkan aja sendiri. Tapi memang selama ini pernikahannya seperti kondisi rumah tangga pasti wajar sih kalau menurut saya. Ya pasti teman-teman juga saya juga agak tapi gimana cara solusi kita membenarkannya kayak gitu? Ada masalah besar yang terjadi sebelum akhirnya hari ini gugatan ini selain masalah yang kemarin ada ya? Tapi memang Jelo ini memang sifatnya seperti itu nggak sih, setiap masalah dia tanpa ada obrolan dia pergi atau apa gitu. Saya justru nunggu keluar dari mulutnya dia. Karena dari kemarin saya terusnya gitu. Tapi dari lu sendiri ingin mempertahankan atau memang ikutin aja kemauannya istri? Ya kita lihat loh. Tapi dari lu sendiri mungkin maunya bertahan atau memang ikutin pisah? Ya Bang, gini Bang, itu sebetulnya dari hari ini kita hadir ke sini aja kan sudah bisa terlihat lah siapa yang menggugat, siapa yang menjadi tergugat, kan kita harus bisa menjabarkan tuh. Artinya kalau beliau dalam kapasitas kedudukan sebagai seorang suami yang jelas ya di dalam akte kutipan perkawinannya yang ada di Jaksel, beliau disebut sebagai seorang suami yang memang betul-betul bertanggung jawab. Ketika di speak up ini kan artinya dia bertanggung jawab. Kok istri saya pergi sama orang lain? Kalau dia tidak bertanggung jawab, I don't care mungkin ya. Mungkin menurut beliau ya udah, sebodoh amat lah. Emang aku pikirin, tapi karena bentuk pertanggungjawaban beliau sebagai seorang suami yang jelas, ya ada di dalam kutipan perkawinannya beliau dengan Jelo, beliau sebagai pemimpin harus bertanggung jawab mau kemana. Nah sebenarnya simpel sih, persoalan ini nggak sampai rumit ya. Kalau dari awal Jelo pamit ke beliau, itu pasti nggak bakalan terjadi seperti ini. Beliau pasti selalu support lah, apalagi memang betul ada project yang berkaitan dengan musik, maksudnya support lah. Toh kesuksesan suami istri itu kan akan dinikmati oleh bersama. Ada anaknya, tentunya anaknya juga akan menikmati kan gitu. Artinya di sini sejauh memang Jelo komunikasinya baik dengan beliau, pamit, izin, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah masalah beliau masih sayang atau enggak, udah pasti beliau sayang lah. Saya yakin lah, apalagi ada anak gitu kan. Namun yang jadi persoalan hari ini adalah Jelonya mengajukan gugatan, kami hadir. Mungkin dalam persidangannya akan kami sampaikan apa yang mereka dalilkan, ya kita akan buktikan hari ini gitu ya. Apakah memang beliau ini sebetulnya tipe suami yang sayang atau tipe suami yang cuek, kan akan terlihat nanti di sini. Jadi kita lihat ya. Oke. Mungkin ini belum ketemu poinnya, mungkin dari Martin sendiri masih mau mempertahankan atau kalau bicara